Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1505. Untuk berhasil, tim harus menghindari serangan balista setiap saat. Meskipun memulai serangan ini lebih dari 1 jam yang lalu, mereka masih harus membersihkan ork di perimeter. Master Pavilion, Phoenix Rain telah mengirim 20 pemain ke Menara Tebing. Dari kelihatannya, mereka sepertinya merencanakan sesuatu. Haruskah kita memberi tekanan pada timnya? Blood Dragon melaporkan. Mereka akhirnya bergerak. 9 naga kaisar mencibir. Bagaimana situasi di Menara Tebing? Menyerang perkemahan monster itu sudah lebih sulit dari yang dia duga. Bahkan setelah bergabung dengan tim Miracle dan dipersenjatai dengan 5 tumpukan penggemar menara, mereka masih kesulitan. Tak perlu dikatakan, tim Phoenix Rain, yang hanya mengendalikan 3 menara, akan memiliki waktu yang lebih sulit dengan perkemahan. Jika Phoenix Rain dan Zero Wing mengirim tim beranggotakan 100 orang untuk menyerbu perkemahan, dia bisa menyergap menara. Selain itu, Miracle telah menawarkan untuk mengirim bala bantuan jika dia mencoba mencuri menaranya. Dengan perkembangan ini, dia mungkin bisa mengambil ketiga menara untuk dirinya sendiri, membuat semua usaha Phoenix Rain dan Zero Wing tidak berguna. Sepertinya tidak ada pergerakan di Menara Tebing sejauh ini. Namun, ada yang aneh, kata Naga Darah. Berdasarkan laporan mata-mata kami, Zero Wing tampaknya telah menemukan cara untuk membawa bala bantuan. Tapi bahkan sekarang, kami tidak tahu negara adidaya mana yang setuju untuk bekerja sama dengan tim mereka. Bala bantuan. 9 naga kaisar mencibir. Jadi bagaimana jika mereka menemukan bala bantuan? Jika mereka mencoba menyerang perkemahan, kami akan mengabaikan menaranya dan menyerang tim penyerang mereka. Saya ingin melihat bagaimana mereka berencana untuk mengamankan perkemahan monster dengan pemain tiada. Beritahu pengintai kami untuk terus menonton mereka untuk saat ini. Laporkan kembali jika ada yang pindah. Petik 2. Sangat berisiko untuk menyerang menara kuno. Ini terutama benar jika tim Phoenix Rain benar-benar menemukan bala bantuan. Namun, menyergap tim penyerang di luar jangkauan menara akan mudah. Tanpa buff atribut menara, mengalahkan tim Phoenix Rain akan menjadi sangat mudah. Bahkan jika dia gagal memusnahkan tim penyerang Phoenix Rain, menyingkirkan beberapa lusin pemain akan lebih dari cukup untuk menghancurkan peluang Phoenix Rain untuk mengamankan perkemahan monster. Dimengerti, Blood Dragon tidak bisa menahan senyumnya ketika dia mendengar ini. Bahkan, dia berharap Phoenix Rain dan Zero Wing telah menemukan bala bantuan. Dengan cara ini, mereka dengan bangga bisa mengalahkan tim Phoenix Rain dan Zero Wing dan memulihkan reputasi mereka yang hilang. Saat berbagai negara adidaya dengan panik menyerbu perkemahan monster, kecemasan Phoenix Rain tumbuh saat dia menunggu bala bantuan yang disebutkan si Feng. Negara adidaya lainnya juga memperhatikan situasinya dengan cermat. Mereka tidak menyangka Kaisar 9 Naga menjadi begitu kejam. Hujan Phoenix sudah selesai. Tidak hanya 9 Naga Kaisar memberikan pukulan berat kepada timnya, tetapi dia juga membatasi pilihannya untuk mengambil tindakan. Dia kemungkinan akan gagal mengklaim satu pun perkemahan. Tapi situasinya aneh. Saya tidak pernah berpikir bahwa keajaiban akan bersedia membantu 9 Naga Kaisar. Apa yang dilakukan Phoenix Rain untuk memprovokasi persekutuan? Apa kamu tidak tahu, Phoenix Rain tidak memprovokasi Miracle, tetapi Zero Wing melakukannya. Masih ingat Dark Arena beberapa waktu lalu? Tim pertempuran Miracle mengalami kekalahan yang menyedihkan di tangan Zero Wing. Saya yakin bahwa persekutuan ingin memberi pelajaran kepada Zero Wing dan memulihkan reputasinya. Phoenix Rain benar-benar tidak beruntung. Jika bukan karena kerjasamanya dengan Zero Wing, dia mungkin memiliki kesempatan untuk mengamankan perkemahan monster. Sekarang keajaiban membantu 9 Naga Kaisar, dia telah kehilangan semua harapan. Saya tahu. Berbagai negara adidaya mengungkapkan simpati mereka untuk Phoenix Rain. Dengan kegigihan wanita itu, dia seharusnya bisa mengklaim setidaknya satu perkemahan. Tetapi karena Zero Wing, Cakrawala telah menikamnya dari belakang, dan Kaisar 9 Naga bersekutu dengan keajaiban. Peristiwa tersebut memberikan keuntungan luar biasa bagi Master Pavilion Naga Langit. Big Sis Rain, aku baru saja menerima laporan yang menyatakan bahwa kuil suci, serigala pertempuran, keajaiban, kembalinya raja, dan Pavilion 9 Surga telah merebut perkemahan monster pertama mereka dan bersiap untuk menyerang yang kedua. Jika kita tidak terburu-buru, akan terlambat untuk melakukan apapun, kata Blue Phoenix dengan cemas.
Berdasarkan informasi yang mereka kumpulkan, perkemahan monster jauh lebih menantang daripada yang mereka perkirakan. Sementara itu, kontes sudah hampir setengahnya. Jika mereka tidak segera mengambil tindakan, dengan hanya 3 menara kuno di bawah kendali mereka, mereka mungkin tidak punya cukup waktu untuk menangkap perkemahan monster. Bahkan 9 naga kaisar telah memulai pertarungannya dengan bos penjaga terakhir di perkemahan pertamanya. Aku mengerti, tapi kita tidak memiliki kekuatan untuk bergerak sebelum bala bantuan tiba, kata Phoenix Rain, mendesah tak berdaya. Nine Dragons Emperor memiliki keunggulan numerik yang besar, dan dia bahkan rela menyerahkan sebagian tenaga kerjanya ke tim stasiun yang siaga untuk mencuri menara mereka. Jika mereka mencoba menyerang perkemahan monster, dia yakin 9 naga kaisar akan menyerang tanpa ragu-ragu. Berpikir sampai saat ini, Phoenix Rain menghubungi Si Feng sekali lagi. Ketua tim Ye Feng, bagaimana situasinya? Phoenix Rain bertanya. Beberapa persekutuan telah mulai menyerang perkemahan kedua mereka. Kita hampir sampai, kata Si Feng, terkekeh saat menyadari kecemasan Phoenix Rain. Beri aku 10 menit lagi, dan kami akan memiliki 49 pemain lagi. 49. Awalnya, Phoenix Rain merayakan berita kembalinya Si Feng, tetapi kegembiraannya memudar setelah mendengar pernyataan terakhir Si Feng. Meskipun dia kembali dengan beberapa pemain, tambahan 49 anggota tim tidak akan mengubah situasi mereka. Bahkan dengan 49 pemain ini, masih ada celah besar antara tenaga kerjanya dan Kaisar 9 Naga. Bersantai, orang-orang yang bersamaku cukup kuat, Si Feng meyakinkan Phoenix Rain. Kalau begitu, aku akan menyerahkannya padamu. Meskipun Si Feng telah mencoba meyakinkannya, Phoenix Rain tidak memiliki banyak harapan untuk rencana Si Feng, tetapi dia pasrah untuk melihatnya. Jika mereka gagal, dia tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan bernegosiasi dengan kuil suci atau serigala pertempuran. Setelah Si Feng memutuskan panggilan, Blackie mencibir dan berkata, Guild Leader, dia tampaknya tidak terlalu percaya padamu. Itu normal, bagaimanapun, situasi kita saat ini bermasalah, kata Si Feng acuh tak acuh. Saat kami tiba, pastikan Anda memberikan segalanya. Yakinlah, Guild Leader, bahkan menangkap 2 atau 3 perkemahan tidak akan menjadi masalah, apalagi yang pertama. Shadow Sword dengan percaya diri menyatakan. Setelah memasuki ruang legasi, Shadow Sword telah melewati banyak cobaan dan akhirnya mencapai alam perbaikan. Dia juga pemain tingkat 2 sekarang. Dia ingin sekali menampilkan kehebatan yang baru ditemukan. Fire Dance, Turtle Dove, Yewumian, Violet Cloud, Flying Shadow, Rampan Blade, Minor Wind, dan anggota inti Zero Wing lainnya tidak bisa menahan tawa. Saat tim mengobrol dengan riang, perahu layar bertanduk satu akhirnya mencapai tepi Pulau Guntur. Kemunculan kembali perahu layar bertanduk satu mengejutkan para pemain di sekitarnya, tetapi Si Feng mengabaikan tatapannya saat dia menyimpan perahu layar dan menggunakan lambang guntur untuk memindahkan tim ke Pulau Guntur. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1506. 50 orang. 9 naga kaisar mencibir saat dia menonton rekaman itu. Tampaknya Zero Wing memiliki sarana yang cukup untuk mendatangkan 50 orang lagi pada saat ini. Sayangnya, durasi kontes sudah setengahnya. Apa yang bisa mereka capai hanya dengan 50 orang? Mari kita tidak menghubungi Miracle agar kita tidak menakuti Phoenix Rain dan Zero Wing hingga tidak bertindak. Kita bisa bergerak begitu mereka meninggalkan menara. Awasi saja 50 pemain itu. Dimengerti. Naga darah memutus panggilan dan mengatur kembali pengintai untuk mencari lokasi pendatang baru. Sementara itu, di dalam hutan batu di Pulau Guntur, Si Feng membawa Blackie dan yang lainnya ke menara tebing. Ini Pulau Guntur, ada banyak ahlinya, Fire Dance, yang memakai armor kulit crimson, berkata sambil mengamati sekelilingnya. Dari posisinya, dia bisa merasakan beberapa assassin yang bersembunyi di sekitar area. Di masa lalu, dia mungkin tidak menemukan assassin, tetapi setelah promosi tingkat 2, fisik dan indranya meningkat secara signifikan. Tanpa banyak usaha, dia sekarang bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang lingkungannya. Guild Leader, haruskah aku pergi dan menangani mereka? Tidak dibutuhkan. Mereka hanyalah pengintai negara adidaya lainnya. Bahkan jika kita berurusan dengan mereka, pengintai di luar pulau akan melaporkan tindakan kita, kata Si Feng, menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama, dia melihat Fire Dance dengan tatapan terkejut. Meskipun sudah beberapa lama sejak terakhir kali dia melihatnya, dia tidak menyangka perasaannya begitu tajam.
Pengintai terdekat yang bisa dia deteksi berjarak lebih dari 40 yard, dan setiap pemain ini adalah ahli dalam seni penyembunyian. Selain itu, dia hampir tidak merasakan pengintai ini karena atribut dasarnya yang sangat tinggi. Meskipun tarian api memiliki transformasi 1000 peringkat legendaris terfragmentasi, atributnya cukup rendah daripada miliknya. Dari kelihatannya, Fire Dance juga mengganti beberapa equipment miliknya sejak terakhir kali mereka bertemu. Meskipun dia menyembunyikan efek cahaya mereka, si Feng tahu, dengan karunia pengalamannya, bahwa potongan-potongan baru ini semuanya memiliki peringkat Dark Gold atau lebih tinggi. Namun, si Feng tidak terlalu memikirkan masalah itu. Semakin kuat tarian api, semakin dia mendapat manfaat dari perkembangan persekutuan. Setelah berlari kira-kira 20 menit, kelompok si Feng mencapai menara tebing. Guild Leader, kamu akhirnya kembali. Bisakah kita pindah sekarang? Aquaros bertanya, tersenyum saat melihat guildmates-nya. Di antara 49 pemain yang dibawakan si Feng, 12 adalah pemain tingkat 2. Termasuk si Feng, Kola, Alluring Summer, dan dirinya sendiri, mereka memiliki total 16 pemain tier 2 di pulau itu sekarang. Dengan tim yang begitu kuat, mereka bahkan bisa menantang bos lapangan mitik jika mereka memiliki susunan magic yang cukup kuat. Mehaem, atur ulang tim baru yang terdiri dari 50 orang. Kita akan berangkat dalam 10 menit. Si Feng mengangguk. Dia telah membuang banyak waktu untuk mengangkut Fire Dance dan yang lainnya ke pulau itu. Alhasil, banyak peluang yang dikorbankan untuk tim peserta lainnya. Jika dia tidak terburu-buru, mengklaim perkemahan monster akan menjadi jauh lebih sulit. Baik, serahkan padaku. Aquaros segera mulai memilih pemain untuk tim baru. 50 orang. Guild Leader, apakah itu benar-benar cukup? Gentle Snow bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada titik ini, situasi di perkemahan monster bukan lagi rahasia. Mencoba menangkap perkemahan dengan hanya 50 pemain dan dukungan dari 3 menara kuno bertujuan untuk hal yang mustahil. Bersantai, kami cukup kuat, si Feng terkekeh. Mungkinkah mereka semua memiliki? Gentle Snow tiba-tiba mempertimbangkan sebuah kemungkinan. Sebagai tanggapan, si Feng mengangguk dalam diam. Segera, Gentle Snow mendapati dirinya terkejut sekaligus bersemangat. Dia telah menyaksikan kehebatan pemain tier 2 melalui Aquaros, Kola, dan Alluring Summer. Bahkan ahli absolut seperti Bloodhand Yama dan Shadowtooth hanya bisa mengandalkan teknik mereka dalam pertempuran, menghindari bentrokan langsung sebanyak mungkin. Hanya memikirkan sekelompok pemain tingkat 2 membuatnya menggigil. Dengan sangat cepat, Aquaros mengatur tim yang terdiri dari 50 orang. Selain anggota inti Zero Wing seperti Fire Dance, Aquaros telah memasukkan Livelestone dan teman-temannya. Sementara itu, selain Gentle Snow, Zhao Yueru, dan beberapa lainnya dengan level yang sedikit lebih rendah, semua orang memiliki level 50 atau lebih. Jika publik mengetahui kekuatan ini, semua orang akan ketakutan. Guild Leader, kita bisa pindah saat kamu siap, kata Aquaros. Phoenix Lane sudah mengirimi kami informasi tentang setiap perkemahan monster yang tersedia di Pulau Guntur. Dia menyarankan agar kita pergi ke perkemahan boneka hidup agak jauh di selatan kita. Persekutuan belum ada yang menargetkan daerah itu, dan bahkan jika 9 naga kaisar mengirim pasukannya untuk mengganggu kita, tim terdekatnya berjarak 40 menit dari perkemahan. Kita harus punya banyak waktu untuk bereaksi jika dia mencoba menarik sesuatu. Tidak, kami tidak pergi ke sana. Si Feng menggelengkan kepalanya. Kami tidak pergi ke sana. Tapi itulah perkemahan monster terdekat yang tersedia. Jika kita pergi ke tempat lain, kita berisiko memprovokasi negara adidaya lainnya. Beberapa musuh bahkan mungkin menyerang sekaligus. Aquaros mencoba menghalangi si Feng. Apakah tidak ada perkemahan yang lebih dekat? Si Feng bertanya sambil menunjuk ke lembah di peta. Tapi itu adalah perkemahan 9 naga yang sedang diserbu kaisar sekarang. Dia juga telah melepaskan pasukan di dekatnya, dan pasukan Miracle juga tidak jauh. Saat kita sampai di sana, mereka akan bersiap untuk mengelilingi kita, kata Aquaros, menggelengkan kepalanya saat dia melihat ke perkemahan orc yang ditunjukkan si Feng. Tidak sopan untuk tidak membalas hadiah. Sejak 9 naga kaisar telah mengatur anak buahnya untuk menahan kita begitu lama, mengapa kita tidak memberinya kejutan? Selain itu, dia sudah membersihkan monster di perimeter perkemahan. Kita bisa menghemat banyak usaha jika kita mengambil perkemahannya, kata si Feng. Ini, mendengar rencana si Feng, Aquaros memandang pria itu seolah dia sudah gila. Sebaliknya, Fire Dance dan mata rekan-rekannya terlihat penuh semangat.
Guild Leader, ayo berbaris. Shadow Sword sudah sangat ingin pergi. Tidak, kami akan berteleportasi langsung ke sana, kata si Feng sambil mengaktifkan gerbang tata ruang. Tiba-tiba, robekan spasial terbuka di dalam menara kuno. Air mata spasial secara bertahap melebar menjadi lingkaran sempurna sebelum gerbang spasial stabil. Koordinat teleportasi tidak lain adalah perkemahan orc. Sebelum Zero Wing dan anggota Asura memasuki gerbang tata ruang, mereka bisa melihat pertarungan di sisi lain gerbang. Tim 9 Naga Kaisar terlibat dalam pertempuran melawan Grand Lord khusus level 60 dan 2 Grand Lord level 60. Kembang api yang menyilaukan menerangi seluruh perkemahan. Ayo pergi. Mengatakan demikian, si Feng melangkah melalui gerbang tata ruang dengan timnya dekat di belakangnya. Ketika mereka muncul di ujung lain, mereka menarik perhatian tim 9 Naga Kaisar. Anggota Miracle, yang berjaga-jaga di samping perkemahan, tercengang melihat orang-orang si Feng. Tak satu pun dari mereka yang mengharapkan si Feng untuk mengambil inisiatif, berbalik untuk mengganggu Kaisar 9 Naga. Bawahan 9 Naga Kaisar dan anggota keajaiban mengepung perkemahan orc. Datang ke sini sama saja dengan begal diri. Awalnya, 9 Naga Kaisar menatap si Feng dengan kaget. Namun, dia pulih dalam beberapa detik dan berteriak, "Ye Feng!